Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Bahasa Indonesia SMP Lukman Al-Hakim Ngawi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu materi tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi, ya. Nanti karena di bagian akhir saya akan minta kalian untuk menulis sebuah teks eksposisi. Nah, ini akan saya berikan materinya terlebih dahulu. Nah, langkah menulis teks eksposisi yang pertama yaitu menentukan topik atau tema yang akan disajikan, ya. Contoh, saya memiliki teks. Banjir adalah salah satu bencana yang kerap terjadi dalam masyarakat kita. Terjadinya banjir pun tidak dapat disalahkan kepada alam semesta, karena tidak setiap faktor manusia yang mendorong terjadinya peristiwa tersebut, ya. Jadi ini contoh daripada sebuah tema. Nah, pertanyaannya, apa tema pada teks tersebut, ya? Menurut kalian apa? Temanya apa? Banjir? Atau bencana? Ya. Kalau kalian memilih banjir, jelas salah. Yang namanya tema itu adalah garis besarnya, garis pokoknya. Kalau di situ ada bencana dan banjir, berarti tema itu adalah bencananya, bukan banjir. Karena banjir termasuk salah satu bencana, maka temanya pasti adalah bencana, ya, bencana alam. Oke, selanjutnya adalah menentukan tujuan eksposisi, ya, tujuan teks eksposisi, tujuan kamu menulis eksposisi. Nah, contohnya masih sama. Nah, teksnya seperti itu. Coba tujuannya apa membuat teks seperti itu? Kira-kira tujuannya apa? Nah, di situ menjelaskan bahwa karena tidak sedikit faktor manusia yang mendorong terjadinya peristiwa tersebut. Nah, berarti tujuannya adalah mengetahui faktor terjadinya bencana. Faktor terjadinya bencana itu tidak hanya dari alam saja, tetapi juga ada campur tangan manusia, ya. Yang selanjutnya adalah memilih data yang sesuai dengan tema. Nah, di situ saya sediakan sebuah teks. Coba saya bacakan. Banjir dapat terjadi karena berbagai hal, mulai dari pendangkalan daerah aliran sungai, penyempitan daerah aliran sungai, menurunnya kemampuan lahan untuk menyerap air hujan, ya, betonisasi lahan, hingga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah masyarakat. Pembuangan limbah cair ke sungai juga diprediksi mengambil peran dalam fenomena ini. Oleh karena itu, penanganan di berbagai bidang wajib dilakukan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Nah, dari contoh teks tersebut, coba kira-kira datanya itu yang mana? Data yang dipilih untuk dijadikan sebuah teks atau sebuah eksposisi itu yang mana kira-kira? Ya, betul sekali, ya. Jadi ada pendangkalan sungai, penyempitan aliran sungai, menurunnya kemampuan menyerap atau daya serap air hujan, ya, betonisasi lahan, lalu pembuangan sampah sembarangan. Nah, itu adalah data yang kalian miliki, ya, data-data dari apa? Dari lapangan atau fakta yang kalian dapat dari lapangan. Nah, selanjutnya yaitu membuat kerangka karangan. Nah, ketika kalian membuat kerangka karangan, ya, tentu kalian harus menentukan apa yang akan saya tulis, ya. Jadi membuat kerangkanya dulu. Nah, dalam membuat kerangka karangan saya sudah memberikan contoh sama seperti tadi. Kira-kira dalam teks tersebut, ya, kerangka karangannya itu apa? Nah, ini sudah sebuah teks. Itu kerangka karangannya. Kalau seharusnya kan kalian buat kerangka karangan dulu baru muncul teks. Nah, ini saya balik biar mudah. Ya, ini ada sebuah teks, lalu kerangka karangannya seperti apa? Nah, kerangka karangannya adalah fakta penyebab banjir. Ya, nanti kalau misalkan ini teksnya sama seperti yang tadi, kalau misalkan lupa silakan dibaca sendiri, di stop lalu dibaca sendiri, ya. Kerangkanya adalah fakta penyebab banjir. Tahu itu dari mana? Banjir dapat terjadi karena, nah, ya, ada karena, berarti fakta penyebab banjir atau faktor-faktor penyebab banjir.
Oke. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan ya. Nah, setelah kalian membuat kerangka karangan tadi, sekalian membuat pembahasannya ya. Nah, pembahasannya jadilah seperti ini tadi, kerangkanya adalah faktor-faktor penyebab banjir, lalu pembahasannya adalah dijabarkan seperti itu. Banjir dapat terjadi karena berbagai hal, mulai dari pendangkalan daerah aliran sungai, penyempitan daerah aliran sungai, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah pembahasannya atau penjabaran dari karangan atau kerangka yang sudah kalian buat tadi. Selanjutnya adalah silakan kalian menuju menu tugas ya. Nah, di situ sudah saya sediakan sebuah teks. Nanti kalian tentukan 6 langkah-langkah untuk membuat teks eksposisi sama seperti 6 langkah tadi ya. 6 langkah tadi mulai dari 1 sampai 6 tadi caranya sama. Nanti ada sebuah teks lalu kalian tentukan ya langkah-langkahnya. Misalkan seperti ini tadi kan. Misalkan nomor 5 tadi yaitu membuat kerangkanya misalkan tadi yaitu membuat kerangka. Lah, kerangkanya yang mana ya kan? Nah, kerangkanya adalah faktor penyebab banjir ya. Lalu teksnya bentuknya seperti ini, berarti kerangkanya adalah faktor penyebab banjir. Oke ya, seperti itu mungkin ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Nah, itu nanti tugasnya seperti itu. Nanti silakan dikerjakan. Oh ya, tadi masih ada yang kelupaan yaitu membuat simpulan ya. Membuat simpulannya. Simpulan nanti silakan kalian cari setelah kalian misalkan nanti dalam teks itu ternyata nggak ada simpulan, silakan kalian membuat simpulan sendiri berdasarkan teks yang sudah ada di situ ya. Misalkan nggak ada, kalau ada nanti silakan kalian tentukan mana simpulannya. Di sini simpulannya yang mana? Simpulannya adalah oleh karena itu penanganan di berbagai bidang wajib dilakukan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Nah, di situ ada kan. Nah, oke. Nah, itu ya nanti tugasnya silakan dikerjakan sesuai instruksi yang sudah saya sampaikan pada menu tugas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.